قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, belakangan ini cukup viral ada majelis zikir yang diresmikan oleh orang kafir. Memang itu kejadian yang sangat aneh kaum muslimin. Nggak tahu di mana ilmu dan akal sehat para pengurus majelis zikir itu. Kok bisa majelis zikir yang meresmikan orang kafir? Mau dikatakan bodoh, tapi pengurusnya ada ulamanya ya. Mau dikatakan pinter, kok masalah akidah nggak paham. Coba kita simak dulu beritanya. Penyerahan bendera Pataka Partai Perindo dari Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo kepada Ketua Umum Majelis Zikir Al-Ittihad Partai Perindo TGH Najmul Ahyar menjadi pertanda disahkannya kepengurusan baru periode 2023-2028. Pelantikan ini turut dihadiri Ketua Harian Nasional Partai Perindo TGB Muhammad Zainul Majdi dan sejumlah ulama serta tokoh umat muslim. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya, ulama cap opo itu yang hadir kaum muslimin ya. Ada TGB juga di sana. TGB katanya tamatan Al-Azhar. Tapi akidahnya kok morat-marit. Gimana ini? Ya, gimana belajar tauhidnya selama ini? Cuma demi dunia agama sendiri rela direndahkan. Coba. Ya, agama sendiri direndahkan. Majelis zikir yang seharusnya menjadi majelis yang barokah, majelis yang dicintai Allah, karena menjadi majelis yang mengagungkan nama Allah, mentauhidkan Allah. Kok yang meresmikan malah musuh Allah? Orang yang jelas-jelas menyekutukan Allah, ya. Gimana ini? Astagfirullahaladzim. Tapi sedikit bersyukur kita ya, alhamdulillah, karena kejadian tersebut sudah ada yang menanggapi, ada yang mengkritik ya. Mudah-mudahan pengurus majelis taklim itu sadar dan mau bertaubat, kemudian memperbaiki kesalahan mereka ya. Coba kita simak, ini ada beberapa video yang menanggapi kejadian yang sangat aneh tersebut. Sedih, ulama bisa diatur oleh pejabat yang meresmikan majelis zikirnya orang kafir. Berarti TGB itu penjilat bukan? Penjilat. Presiden aja kita lawan, apalagi TGB gitu. Nah kaum muslimin, itu tadi tanggapan dari seorang Habib yang namanya Habib Quraisy Shihab. Dan benar kata Habib ini ya, sangat sedih ulama diatur sama orang kafir hanya demi jabatan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Sangat-sangat menyedihkan. Tapi sayang kaum muslimin ya. Kabarnya Habib ini malah didemo sama pendukung TGB. Ini zaman memang serba terbolak-balik ya, akhir zaman. Orang yang ngomong bener malah dianggap salah, malah didemo. Giliran orang yang blangsak ya, seperti TGB malah dianggap bener. Astagfirullahaladzim. Ya. Dan ini ada lagi kaum muslimin video tanggapan dari Profesor Ahmad Zahro. Coba kita simak videonya. Wah, ini kejadian kapan? Ustaz, ada majelis zikir yang dilantik oleh non muslim. Wih, iki ya majelis zikir partai kayak gitu ya. Iya, majelis zikirnya partai, ketua partai itu non muslim melantik atau meresmikan mengukuhkan majelis zikir. Astagfirullahaladzim. Di samping kurang gawe golek molo ngerti apa mas? Cari gara-gara, cari perkara. Itu nanti urusan besar loh. Iki jelas. Bagaimanapun kita tetap menghormati agama lain, menghormati orang yang beragama lain. Tapi kalau sudah menyangkut doktrin agama, ya nggak bisa lah. Doa bersama saja saya nggak setuju kok. Apalagi ini ahli-ahli zikir ini dikukuhkan, dilantik oleh non muslim. Tetap saya hormati non muslim itu. Tapi kalau urusan melantik begini ini, ya jangan.
Saya ada, ini ada disebutkan partainya ada. Tapi aku gak pengen atau menyebutkan partainya ada ini. Dan nanti banyak bisa mencari di YouTube. Muka-muka ada, tapi ini memang akhir zaman sih. Panjenengan untung gak dilantik non muslim ya. Jangan dilantik oleh mursyidnya sendiri. Tapi sungguh saya sangat khawatir begini loh. Khawatir saya itu. Sekarang kan banyak orang yang menjual agama tuh secara tidak langsung. Jadi agama ini untuk komoditas, agama ini untuk apa komoditas mas? Ya, barang dagangan ya. Komoditas bukan komunitas, komoditi dagangannya. Agama ini dijual, kasarnya dijual. Banyak yang menjual zikir, menjual agama. Nauzubillah. Itu berbahaya. Ada seorang yang katanya yang memang kiai lah, kita kiai, tampilannya kiai itu. Juga katanya Habib, tampilannya Habib. Saya sejak awal sudah tidak respect pada orang ini. Tapi saya diam dan saya tidak perlu nyebut nama. Tapi orang ini saya suwe, saya akhir zaman, saya geladrai. Ini masih kadang dituakan loh. Tapi mohon maaf ya, saya bukan pengeramal sih saya. Saya berdasarkan apa yang saya lihat dengan mata kepala dan mata hati saya. Dia ini orang tidak baik. Orang yang cik doyan dunia penting, tapi kalau menjadi tujuan dan mengorbankan agama, astagfirullah. Biar disebut Habib, Kiai Haji, ulama, gelarnya sak deret. Ada yang gelar profesor tapi juga gelatah ya aneh. Untungnya aku gak gelatah. Tapi ini gini nih, masya Allah ya, sudah fenomena. Ya fenomenanya apa sih? Apa ya? Apa fenomena? Ya apa mas fenomena ya? Nah itu mas mengerti apa mas fenomena itu mas? Tanda-tanda ya? Kira-kira gitu ya? Tanda-tanda. Fenomena akhir zaman memang banyak muncul ulama suk. Dan ini Nabi loh yang dawuh ya. Jadi nanti di akhir zaman itu ada banyak ulama suk yang hubbud dunya karahatul maut. Nah, kaum muslimin, itu tadi tanggapan dari Bapak Kiai Haji Profesor Dr. Ahmad Zahro Hafizahullah Ta'ala. Dan perkataan beliau ini sangat mewakili pemikiran kami kaum muslimin. Memang akhir zaman ini banyak muncul ulama ulama yang buruk, yang mereka lebih cinta terhadap dunia daripada akhirat. Sehingga demi dunia mereka rela mengorbankan agama sendiri. Coba, mengambil orang kafir untuk melantik majelis zikir hanya karena orang kafir itu jabatannya lebih tinggi. Coba, itu kan namanya sudah menjual agama dengan dunia. Coba kalau orang kafir itu level dunianya di bawah orang yang disebut ulama tadi. Nggak bakal disuruh melantik, nggak bakal. Tapi karena jabatannya lebih tinggi, maka disuruhlah melantik. Ya, apanya kalau bukan menjual agama? Itu namanya golek perkara tadi ya, cari masalah dengan Allah. Benar kata Pak Profesor Ahmad Zahro ini. Doa bersama dengan orang kafir saja itu sudah nggak benar. Nggak benar. Lah gimana? Doa bersama, yang satunya berdoa kepada Allah, yang satunya menyekutukan Allah. Kan konyol namanya. Dalam waktu yang sama, satu kelompok memuji-muji Allah karena punya hajat, yang kelompok lain menghujat Allah dengan hajat yang sama. Kan aneh. Kumpul bareng, ada yang memuji, ada yang merendahkan Allah dengan serendah-rendahnya. Ya. Yang satu memuji Allah, meninggikan Allah dengan setinggi-tingginya, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala pujian. Yang satunya merendahkan Allah dengan serendah-rendahnya, dengan modus mereka memohon sesuatu. Itu kan konyol namanya. Apalagi majelis zikir, majelis yang katanya untuk memuji Allah, tapi yang meresmikan malah orang yang tidak mengakui Allah sebagai Tuhan, yang meresmikan orang yang memusuhi Allah. Ini kan gak sehat namanya. Ulama model apa itu? Ini kan masalah dasar, masalah pondasi, masalah ketauhidan. Ya, kita bukan benci sama orang kafir, bukan. Sesama manusia kita tetap memanusiakan. Tapi masalah agama, lakum dinukum waliyadin, nggak bisa dicampur-campur. Apalagi perkara tauhid. Tauhid itu harga mati.
Ini perkara tauhid dikorbankan hanya demi dunia. La ilaha illallah. Ya, kita kasih gambaran mudah lah ya. Pejabat saja, pejabat yang menang dalam pemilu, kemudian dapat jabatan, orang yang selama ini mendukung dia, mengunggul-unggukan Allah, menyembah Tuhan selain Allah. Ini kok pelaku kesyirikan, orang yang menyekutukan Allah, orang yang jelas-jelas dibenci Allah, kok bisa dijadikan orang yang meresmikan majelis yang katanya untuk mengagungkan Allah. Astaghfirullahaladzim. Ya, benar-benar rusak agama ini ya. Orang kalau sudah cinta dunia, cinta jabatan, memang merusak. Kalau orang itu disebut ulama, tapi cinta dunia, cinta jabatan, mengorbankan agamanya, itu namanya ulama su, ulama yang buruk. Ya, dan kejadian ini menjadi bukti kebenaran sabda Nabi Muhammad SAW di dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Tirmizi. Nabi Muhammad SAW mengatakan, 2 serigala yang lapar yang dilepas di tengah kumpulan kambing tidak lebih merusak dibandingkan dengan sifat tamak manusia terhadap harta dan kedudukan yang sangat merusak agama. Cukup jelas apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW dan terbukti ya. Dan kita berharap, kita berdoa semoga kita dijauhkan dari sifat yang seperti itu. Sifat yang lebih mencintai dunia, lebih mencintai jabatan daripada agama kita. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.